Hai Sobat Citizen, saya Nathanael dari Universitas Palangkaraya dengan program studi Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman mengenai buku yang berjudul Akademi Militer Yogyakarta dalam Perjuangan Fisik 1945 sampai dengan 1949 yang ditulis oleh Mukardi dan diterbitkan oleh UGM Press. Nah, pada buku ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan dua bab di bab terakhir. Nah, sedikit informasi, buku ini berjumlah total 8 bab. Dan pada setiap babnya menjelaskan sejarah mengenai bagaimana perjuangan Akademi Militer itu sendiri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949. Tetapi sebenarnya dalam buku itu juga tersirat tentang perang gerilya dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bab 7 terlebih dahulu. Bab 7 berjudul Buah dari Suatu Perjuangan. Nah, pada bab ini kita dapat mengetahui bagaimana peran Akademi Militer Yogyakarta dalam menghadapi perang. Pada saat itu terjadi sebuah perang karena pada saat kemerdekaan telah diproklamasikan, tetapi pada saat itu juga banyak pro dan kontra terjadi sehingga masih berlanjut. Perang itu masih berlanjut. Nah, di sini kita mengetahui peran Akademi Militer Yogyakarta setelah kemerdekaan. Fokus utamanya adalah pada tugas-tugas konkret yang diberikan atau yang diemban oleh Akademi Militer dalam membangun struktur pertahanan negara pasca perang. Nah, jadi pada saat itu Akademi Militer Yogyakarta fokus untuk membangun sebuah agenda atau struktur untuk mempertahankan sebuah negara, mempertahankan Indonesia setelah perang. Dan pada saat itu perang telah usai, tetapi pada saat itu juga banyak pro dan kontra terjadi sehingga meskipun dikatakan perang telah usai pasca perang, tetapi masih ada sedikit perang yang berlanjut. Buku ini memberikan pemahaman terperinci mengenai bagaimana Akademi Militer memastikan berkelanjutan kemerdekaan Indonesia dalam lingkup lebih luas. Nah, di sini bab 7 memberikan kita pemahaman tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan Akademi Militer itu setelah perang usai dan apa sih sebenarnya yang mereka kerjakan selama masa perang dan lain-lain. Nah, di sini sedikit tambahan, Indonesia pada saat itu memasuki era Orde Lama. Maaf, bukan Orde Lama. Setelah proklamasi Indonesia memasuki era pasca perang. Nah, pada saat itu juga Akademi Militer dibangun. Fungsinya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia supaya Indonesia seperti yang kita ketahui sampai saat ini tidak lagi kembali dijajah dan tetap merdeka. Dan kita doakan saja ya Indonesia merdeka sampai seterusnya tanpa ada lagi penjajahan seperti 350 tahun yang lalu dan lain-lain, ya seperti itulah. Dan sekarang kita memasuki ke bab 8. Bab 8 ini penutup. Nah, di penutup ini menjelaskan dengan cermat kontribusi Akademi Militer Yogyakarta dalam memperkuat pertahanan negara dan membangun kekuatan militer Indonesia setelah kemerdekaan. Pembahasannya mencakup aspek-aspek yang begitu sangat-sangat penting di bidang pertahanan negara, yaitu aspek-aspek strategis seperti pembentukan doktrin militer, modernisasi peralatan, dan pembangunan personel. Dalam hal ini juga, bahkan dari bab ini kita dapat mengetahui bagaimana peran para alumni. Nah, para alumni Akademi Militer tidak hanya setelah lulus mereka ya begitu-begitu saja, tidak, mereka bahkan masih tetap memegang jiwa prajurit dalam diri mereka sehingga mereka masih tetap berkontribusi meskipun mereka telah menjadi alumni dari akademi itu sendiri. Nah, melalui bab ini pembaca dapat memahami bagaimana Akademi Militer berperan dalam membentuk fondasi keamanan negara Indonesia. Dan sekian dari saya, sekian yang dapat saya jelaskan dari buku ini.
Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada salah kata dan lain hal. Saya pamit undur diri. Terima kasih.